sudah berbulan-bulan ke situ. Apa rasanya? Apa rasanya? Enak dilayani, dikasih kopi, mau silakan tinggal pilih. Sebenarnya mau berdua saja silakan. Tapi saya nggak perlu cerita apa ya, dan saya lakukan. Ya, luar biasa pengalaman. Tapi seru juga kalau kita ingin memang melakukan sesuatu yang luar biasa, ya melakukan hal yang di luar biasa untuk menjadi luar biasa. Sampai-sampai saya harus menyamar masuk lokasi, menyamar biar kawan-kawan tidak tahu saya. Nyamarlah saya pakai trilak, kepala camping, lewat rumah orang Cina. Alhamdulillah ada kepung 20 ekor anjing. Saya pakai krito unta itu, mana kritonya los lagi. Saya mikir lagi hasil penelitian, saya pikir rabies ini sebentar lagi rabies gitu. Untunglah ada taiginya dengan kode begitu lari semua anjing ini. Nah ini memang harus kita lewati hal-hal yang memang kita inginkan. Jangan mudah menyerah begitu kan. Jangan mudah menyerah. Jadi sebagai guru dengan jujur saya katakan honor atau PNS, satu, lakukanlah yang terbaik dengan tulus ikhlas, tapi selalu berpikir gimana, harus berpikir, tidak melulu ikut kebiasaan gitu. Jangan hanya ikut, ikut saja begitu, tapi kalau perlu melawan arus, tapi untuk yang positif, itu yang positif. Saya kepengen Pak Nang madrasah kita punya kolam renang. Nah, lah kemana saya dari dananya itu? Saya punya keinginan. Kalau sekolah lain punya, mengapa? MTS nggak punya kan? Iya. Saya akan berusaha ini, Pak Nang, kalau ada channelnya nanti ke luar negeri juga gak apa-apa, jadi dana. Tuh. Seperti kami menciptakan UKS, terus terang saja. Saya bilang dengan kawan-kawan guru-guru bahwa UKS kita belum layak gitu. Tetapi sudah merupakan standar lah, tapi belum. Kalau untuk anak-anak bisa betah di situ nggak mungkin. Lalu kami berembuk gimana caranya, bagaimana tiba-tiba dananya ada dan kami sulap ciptakan UKS yang representasi Pak. Alhamdulillah dari dinas kesehatan bilang ini bukan UKS, ini sudah klinik profesional begitu. Alhamdulillah. Cuma resikonya anak-anak pura-pura sakit banyak itu, sehingga UKS itu enak masalah tempatnya, AC-nya ada, toilet yang bersih, wah luar biasa. Sehingga kemarin juga sempat saya tanya, kamu benar-benar sakit? Terus terang Pak, enggak Pak. Nah kalau enggak kenapa dalam sini? Di kelas sibuk, di sini enak begitu. Nah ini, jadi memang harus kita ciptakan seperti itu. Ada keinginan, ada pengawal lah, harus semua pengawalnya, memang harus semua, nggak baca. Tidak bisa jadi guru-guru biasa itu nggak bisa. Kalau mau menjadi luar biasa, lakukan sesuatu yang tidak biasa. Saya yakin apa yang dilakukan oleh Ibu Kur dengan segudang cerpennya, saya hampir setiap minggu itu ikut terus baca dia itu. Saya juga nulis tentang cerpen, tapi saya maklum menerbitkannya itu kan. Banyak bahasa kampung saya pakai masalahnya. Tapi kalau ada lomba cerpen bahasa kampung mungkin saya ikut. Jadi mungkin itu saja tentang pengalaman saya. Intinya memang apa yang telah disampaikan oleh Pak Nang, beliau ketua komite, kami juga sedang berembuk tentang kemajuan bagaimana caranya, terus setiap tahun itu harus berbenah, harus berubah, harus maju. Kuncinya satu tadi, pertama memang kalau saya pribadi lakukan sesuatu dengan tulus ikhlas, tidak mengharap apapun, dengan ridho, karena saya yakin menurut kepercayaan agama Islam
Kalau kita lakukan itu, insya Allah Allah akan menurunkan keberkahan, kemudahan. Pasti, kalau kita yakin itu pasti. Lakukanlah dengan tulus ikhlas. Tidak banyak prasangka-prasangka. Tidak banyak melakukan sesuatu ada imbalan. Lakukanlah dengan setulus. Kalau perlu kita yang bersedekah gitu. Ada lomba-lomba, kadang-kadang ada dana aja, buat enjoy saja. Enggak, wah tadi saya keluar 50.000, sayang saya beli waktu dapat yang mangkok. Nggak bisa begitu. Alhasil memang alhamdulillah yang paling utama dari siswa-siswa kita, karena ini jalan dulu, adalah tidak hanya semata-mata kita mengharapkan anak-anak pintar, nilai matematikanya 10, bahasa Inggrisnya 10, yang lainnya 10, bukan itu. Yang paling penting adalah perilakunya, akhlaknya yang utama itu yang utama. Karena tujuan internasional tidak hanya cerdas, tapi yang lain, tanggung jawab cinta tanah air, mandiri, itu yang paling utama. Itu saja, mungkin lebih dan kurang saya minta maaf karena terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya percaya kalau kita terus-menerus akan sekarang berlomba dalam madrasah sehat gitu ya. Untuk se-Kabupaten Bangka, alhamdulillah pemenang pertamanya, dan sekarang akan dilombakan di tingkat provinsi. Yang menurut informasi sementara katanya tingkat yang paling berat itu bakal di Timur. Ini juga berkat anak ini yang mempromosi pertama kali KS itu ya. Alhamdulillah. Mengapa ini untuk dilakukan juga bukan untuk wilayah sebenarnya, tapi untuk memang berada bersih. Madrasah itu adalah identik dengan kebersihan. Harus bersih. Jadi saya bilang teman ini bukan ada-ada karena untuk wilayah. Silakan datang setiap hari ke ITS. Lingkungannya bersih. Dan memang benar apa yang dikatakan Pak Nan tadi, mengkawal membaca. Nah, guru-guru di sini juga sama. Saya mungkin bercerita sedikit tentang bagaimana bisa begini. Mulai dari SD, terserah kalau bisa dibaca di sini apa yang saya tulis itu memang benar, bahwa saya tidak pernah buka buku, tidak pernah membaca. Mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD nggak pernah. Pertama karena tulisan saya memang nggak bisa dibaca, jangan kata orang lain, saya juga nggak bisa dibaca, nggak bisa saya baca. Saya juga heran kenapa bisa dinaikkan oleh gurunya begitu, karena mungkin mateh orang bangsa. Saya memang mateh, nggak pernah apa-apa. Tapi kalau misalnya tuntan, kelengkap, itu jagonya begitu. Jagonya, nggak takut dengan yang membuat ya ular. Itu anak saya yang nyuruhnya. Sering saya yang jadi kebun, minta tolong bantu rumput, dia jadi ular. Ya, ini memang ikut paknya dulu. Jadi saya memang menikmati masa kecil saya. Dunia bermain itu luar biasa. Mungkin dalam hidup saya itu 80% saya explore benar dunia bermain saya. Saya puas. Puas, benar-benar puas. Tapi sekarang ini lihatlah. Ya Allah, mungkin hanya 20% kenapa anak-anak bermain. Padahal ini adalah alam mereka, jangan dihilangkan. Alam mereka bermain. Begitulah bisa mengekspor. Di dunia bermain itu sebenarnya kita bisa punya imajinasi, menghayal. Menghayal. Pesawat terbang tidak akan pernah ditemukan kalau tidak menghayal orang yang menemui. Wilbur Wright bersaudara itu mungkin karena menghayal itu bermimpi. Saya tidak pernah bermimpi menjadi nanti saya akan menjadi guru yang luar biasa, juara tidak. Saya melakukan apa yang bisa saya lakukan dan tulus, ikhlas. Saya kuncinya ya banyak sebenarnya. Jadi ketika mulai di SMP, saya nggak bisa mengekspor juga, Bapak Ibu, nggak bisa. Karena apa? Segala sesuatunya saya tertekan juga. Karena badan saya kecil, teman-teman besar tinggi semua. Mau main pingpong, mau ngambil bednya sudah ada kawan. Mau main poli didorong kawan. Karena kayaknya nggak apalah yang bisa saya lakukan. Apa yang saya lakukan? Saya hutan itulah. Saya lari, cari apa saja yang saya lakukan.
Buang hutan mungkin semuanya hampir saya hafal. Udah pernah dimakan semua. Prinsip saya kalau burung nggak mabuk, saya juga nggak mabuk. Tapi saya luar biasa memang ya. Saya bersyukur Allah memberi saya mengeksplor diri di hutan. Di buku ini ada 3 hutan yang saya eksplor itu. Hutan keletak usang, keletak kuta dan keletak kubur. Yang benar itu keletak kubur itu. Tapi saya tidak pernah takut. Baru sore tadi ada banyak dikuburkan, tanahnya masih kuning, biasa kami duduk-duduk di situ malam-malam, biasa bermain-main. Ini nanti sebentar lagi mana orang biasa saya. Dan saya tahu persis bentuk kubur-kubur itu. Ada segimpan, ada seperti perahu, termasuk ininya, misalnya itu. Jadi kalau ada ahli arkeologi boleh menghubungi saya ya. Tapi khusus kuburan di tempat saya, di kampung saya Pemilan, ya, masih benar-benar luar biasa unik-uniknya. Karena itulah kerjaan saya. Persis, tahu persis, hafal semua pohon-pohon durian yang bagus dengan yang tidak. Ya. Termasuk ada satu pohon durian namanya sibelis. Luar biasa, dari bawah besar buahnya. Luar biasa besar. Tapi kalau jatuh kecilnya terasa suami. Biasanya kalau buahnya besar di atas jatuh lebih besar kan? Tidak. Besar di atas jatuh lebih kecil. Sesuai namanya sibelis. Ini punya pengalaman. Kalau dicerita mungkin 2 malam. Saya bersyukur bisa mengeksplor diri saya hidup di kota. Alhamdulillah, tapi juga saya bantu orang tua dengan kerja keras. Nah, ketika saya mulai SPG, Sekolah Pendidikan Guru di Bangka Pinang yang sekarang sudah tutup, saya mulai berpikir begitu ya, apa yang bisa saya lakukan? Karena saya jadi calon guru, saya harus fokus ke sana. Dan alhamdulillah ketika mahasiswa baru mengeksplorasi karir saya lebih mendalam lagi, karena di situ sudah ketemu semacam kita diberi peluang untuk berpikir secara bebas. Ya. Nah ini ya yang membantu saya, ada porsinya, ada tempatnya membantu saya untuk lebih bebas untuk berpikir. Ya. Apalagi ketemu dengan kawan-kawan yang senang menulis, yang suka meneliti, kita tidak suka, jadi akhirnya disuka. Gitu. Memang ada kemauan, juga harus difasilitasi, juga memang harus terus kita katakanlah memantaskan diri lah istilahnya. Nggak mungkin kita sebagai guru udah selesai, nggak baca lagi, nggak nulis lagi. Kasihan siswanya, tapi siswanya ini apa ya, ilmu yang kita berikan takut menyesatkan ya. Takut menyesatkan. Saya kadang-kadang bertanya, ini ilmu saya berikan ini sebenarnya masih sesuai atau tidak lagi kepada siswanya. Jadi karena zaman saat ini kan kita tidak perlu membaca, kita lari saja browsing, itu sudah gampang. Khawatir kalau kegiatan membaca ini justru menjadi akibat teknologi seperti ini. Jadi saya sangat apresiasi sekali kalau perguruan tinggi STKIP ini melaksanakan kegiatan seperti ini. Dan saya berharap kita semua kalau yang misalnya belum mencoba, dicoba-coba gitu. Kita tidak akan pernah melihat karya kita yang besar kalau kita belum pernah mencoba. Itu prinsipnya. Cobalah dulu. Tapi tidak hanya sekedar menghayal, lakukan duit gitu ya, lakukan saja. Jadi itu prosesnya. Setiap ada lomba saya ikut, setiap ada lomba saya ikut, setiap apa saja bentuk lomba, lomba baca puisi saya ikut, lomba pidato bahasa Inggris saya ikut, lomba mengarang saya ikut, lomba membaca saya ikut, lomba menggambar saya ikut. Jadi ikut semua lah pokoknya, termasuk lomba lari kantang saya ikut juga. Nah, ketika saya mengajar di sekolah
tamat di mana saya ngajar. Alhamdulillah siswa-siswa mungkin beberapa prestasi yang kadang-kadang di luar yang kita harapkan, melebihi dari yang kita harapkan, yang saya maksud. Seperti itu. Juga ketika saya di SD budaya, saya juga pernah ngajar di SD budaya, sama seperti itu. Jadi kuncinya intinya sebenarnya tidak banyak, hanya apa yang dikatakan oleh Pak Nanahmani tadi benar sekali. Kawadah kita, jadi guru kawadah, ngulon juga. Tapi kalau dapat jangan hanya mati baik, yuk kita ikut lomba nulis, siswanya baik ikut, kita tidak. Kalau dapat kita juga ikut lomba foto, ajak kita juga ikut lomba, sertakan masukkan dunia mereka, jangan ada sekat. Anak yang bandel seperti apapun bisa itu ditanggulangi. Yang penting jiwanya harus normal. Kalau jiwanya sudah stres, gila, memang nggak bisa. Tapi kalau masih normal, senakal apapun bisa. Kita pelajari psikologi anak. Kawan-kawan yang guru pasti tahu ya. Jadi dari pengalaman itu yang paling saya dari pengalaman ikut lomba dalam menulis itu adalah ketika saya menjadi finalis peneliti muda Indonesia. Nah ini yang paling mengesankan sekali. Kenapa? Karena ketika itu saya masih jadi mahasiswa IAIN dari Kota Palembang, belum selesai ujiannya, tapi saya sudah dipanggil oleh LIPI untuk mempresentasikan hasil penelitian saya. Gitu. Saya kaget karena pesertanya itu se-Indonesia, perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Sementara satu-satunya yang peserta yang ikut itu IAIN, Belajar Agama. Rasanya tidak mungkin, tapi justru masuk. Jadi ternyata bukan karena tidak pilih kasih itu, yang penting apa yang kita tampilkan, apa yang kita kaji benar-benar. Saat itu saya meneliti tentang persepsi masyarakat Teluk Bajo. Saya IAIN, mahasiswa PAI Tarbiyah, jadi guru, telitinya tentang prostitusi. Hampir 10 kali dilempar terus oleh pembimbing saya proposal saya. Dilempar hari ini, dilempar ke kanan, besok begini, usahanya ke depan, tulangnya jambur, gitu. Kenapa kamu ini meneliti tentang prostitusi? Kamu guru PAI, kok prostitusi? Tapi saya tidak bisa kal, karena bukunya udah duluan ditumpuk, udah banyak, saya tarik kemana-mana udah lengkap. Di dosennya masih ngotot, saya ngotot begitu. Jadi harus paling ngotot juga kalau tidak kebenaran. Akhirnya si dosen pembimbingnya kewalahan, masyarakat lain. Nah hasil itulah yang saya kirim ke LIPI, ternyata diterima. Tuh, alhamdulillah ke IAIN itu jadi heboh gara-gara saya. Tuh.